Halo adik-adik, pada video ini saya akan menceritakan suatu dongeng yang berjudul Gajah yang baik hati dan suka menolong. Suatu hari, ada seekor gajah. Tubuhnya tinggi, besar dan gemuk. Belalainya sangat panjang dan kuat. Sepasang gading yang besar dan kokoh. Gajah itu sangat baik hati. Ia selalu memberikan makanan kepada binatang-binatang yang kelaparan. Dan ia pun selalu memberikan pertolongan kepada mereka yang kesusahan. Baik binatang yang besar maupun binatang kecil seperti tikus dan semut. Pada suatu hari, gajah mengadakan perjalanan yang sangat jauh. Ia berkeliling hutan dan bertemu dengan harimau yang sedang kesakitan karena terkena pohon yang jatuh. "Gajah, gajah, tolong aku," kata harimau menahan rasa sakit. Mendengar teriakan harimau, gajah itu langsung mengangkat pohon yang menghimpit tubuh harimau dengan belalainya. "Terima kasih kawan," ucap harimau. "Seandainya kamu tidak segera datang menolongku, mungkin aku sudah mati karena tertindih pohon yang sangat besar. Sekali lagi, terima kasih gajah." "Kamu harus bersyukur karena masih bisa selamat dan hanya mengalami luka ringan," kata gajah. "Ya, kamu benar gajah. Rasanya tidak mungkin ada binatang lain yang sanggup menolongku untuk mengangkat pohon sebesar itu selain kau. Sudahlah, kita hidup harus saling tolong-menolong." Meskipun gajah memiliki kekuatan yang tidak dimiliki oleh binatang lain, tetapi gajah tetap rendah hati, tidak menyombongkan diri. Kemudian gajah pun pergi meneruskan perjalanannya. Tidak jauh dari tempat harimau, gajah bertemu seekor kancil yang sedang asyik menikmati mentimun di kebun Pak Tani. "Perutku sekarang sudah kenyang. Aku harus segera mencari air untuk minum." Si kancil segera meninggalkan kebun itu. Ia berjalan ke arah sungai untuk minum. Setelah berjalan sampai di sungai, ia tidak mendapatkan air sedikit pun. Air sungai kering, sehingga tidak ada air yang dapat ia minum untuk membasahi tenggorokannya yang mulai kering. Kancil berkeliling hutan mencari air minum. Kancil merasa kecewa karena pada saat tiba di pinggir rawa dan tepi, ia tidak mendapatkan air sedikit pun. Satu-satunya yang belum ia kunjungi adalah sebuah kolam besar yang berada di tengah hutan. "Sekarang aku harus segera pergi ke kolam yang besar itu. Mungkin saja di sana masih banyak air yang bisa ku minum. Mungkin di sana aku mendapatkan air minum yang segar," katanya dalam hati. Setelah beberapa saat, si kancil berjalan melewati pohon-pohon jati. Sampailah di kolam itu. "Ternyata benar dugaanku, masih ada air di kolam ini," gumam si kancil. Sebenarnya kolam itu sangat kecil dan cukup dalam musim hujan. Tetapi karena musim kemarau, kolam tersebut tinggal separuh sehingga terlihat seperti kolam yang besar. Tanpa berpikir panjang, si kancil langsung terjun ke dalam kolam. Ia merasa sangat gembira karena mendapatkan air minum. Ia minum dengan sepuas-puasnya. Tenggorokannya sudah basah dan tenaganya sudah pulih kembali. Badannya kini menjadi segar. Tindakan kancil masuk ke dalam kolam itu merupakan tindakan yang sangat ceroboh. Ia tidak berpikir bagaimana caranya ia naik ke atas bila sudah berada di dalam kolam tersebut. Beberapa kali kancil mencoba untuk memanjat tetapi tidak bisa sampai ke atas. "Tolong, tolong!" Si kancil tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya berteriak meminta tolong. Teriakan si kancil ternyata terdengar oleh sang gajah yang kebetulan sedang berjalan melewati tempat itu. "Hai, siapa yang ada di kolam itu?" "Aku, tolong aku," jawab si kancil. "Siapa kau?" tanya gajah. "Aku si kancil, sahabatmu." "Kenapa kamu bisa ada di dalam kolam ini dan berteriak meminta tolong?"
Kancil terdiam sesaat mencari akal agar gajah mau menolongnya. Tolong aku mengangkat kain ini. Ya benar, kau mendapat ikan. Benar, aku mendapatkan ikan sangat besar. Tapi bagaimana caranya aku turun ke bawah? Sebaiknya kamu langsung turun saja ke bawah, sebab jika tidak cepat-cepat ikan ini bisa lepas. Gajah berpikir sejenak. Bisa saja ia turun ke bawah dengan mudah, tetapi bagaimana naiknya nanti? Cil, mana ikan yang kau dapatkan? Ada di sepasang kakiku, kata Kecil. Kalau aku menolongmu, lalu bagaimana caranya aku naik dari kolam ini? Kini Kancil terdiam. Ia tidak menyangka gajah dapat berpikir sejauh itu. Tidak seperti dirinya, karena kehausan langsung terjun ke dalam kolam tanpa berpikir akibatnya. Kau mau memanfaatkanku ya, Cil? Kau akan menipu aku untuk kepentingan dan keselamatanmu sendiri, tanya gajah. Kancil hanya terdiam. Sekali-kali kamu harus diberi pelajaran, kata gajah sambil meninggalkan tempat itu. Waduh, Pak Gajah, aku mohon, tolong. Gajah tidak mendengarkan teriakan Kancil. Kancil mulai putus asa. Semakin lama berada di tempat itu, Kancil mulai merasa kedinginan. Tolong, tolong. Hingga menjelang sore, tidak ada seekor binatang yang mendengar teriakannya. Aduh, gawat. Aku benar-benar akan mati kaku di tempat ini. Kancil mulai membayangkan akhir hidupnya di tempat ini. Lalu Kancil berteriak dengan keras, wahai langit dan bumi, dan seluruh binatang yang berada di hutan. Aku bersumpah tidak akan menipu untuk kepentinganku dan keselamatanku sendiri, kecuali... Ketika Kancil mengucapkan kata kecuali, Kancil sengaja mengecilkan suaranya, sehingga hampir tidak terdengar lagi. Tak disangka, ternyata gajah tiba-tiba muncul di tepi kolam. Ternyata gajah tidak benar-benar meninggalkan Kancil sendirian. Ia sengaja menyembunyikan dirinya. Ia penasaran mendengar ucapan Kancil yang terakhir. Kecuali apa? Tanya gajah penasaran. Kancil terkejut mendengar suara gajah. Pak Gajah, kau kembali lagi. Jawab pertanyaanku, Cil. Kecuali apa? Kecuali terpaksa untuk menyelamatkan diri karena aku hewan kecil yang sering terancam oleh harimau, singa, serigala, dan binatang lainnya yang jahat. Oh, begitu, sahut Pak Gajah. Sekarang gak apa kamu sudah sadar dan akan berjanji tidak akan menipu lagi iseng dengan perbuatan yang merugikan binatang lain? Benar Pak Gajah, betul Pak Gajah, saya benar-benar berjanji. Baiklah, sekarang aku akan menolongmu, Cil, kata gajah. Gajah menjulurkan belalainya yang sangat panjang untuk menangkap Kancil dan mengangkatnya ke atas. Begitu sampai di atas, Kancil berkata, terima kasih Pak Gajah, saya tidak akan pernah melupakan kebaikanmu ini. Sejak itu, Kancil menjadi binatang yang sangat baik. Ia tidak lagi berbuat seperti yang pernah ia lakukan pada beruang dan binatang-binatang yang lainnya. Selesai.